Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu kelas 7 F, G, H, dan I selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar, meskipun kita belajar secara online. Aku online untuk belajar. Nah, yuk hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Yani dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pertemuan kemarin kita belajar tentang teks deskripsi. Tentang apa kemarin? Tentang gagasan utama dan kalimat utama kan? Nah, hari ini kita masih belajar tentang tentang teks deskripsi, tapi ada berbedanya, yaitu tentang pola pengembangan teks deskripsi. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, ternyata teks deskripsi itu ada pola pengembangannya loh, bukan ditulis-tulis begitu aja. Ada berapa pola pengembangannya? Kita lihat. Yaps, gini. Pola pengembangan teks deskripsi itu ternyata ada 4, ya. Ternyata dia ada 4. Yang pertama yaitu pola pengembangan pendefinisian, yang kedua pola dengan pengembangan tematis, yang ketiga pola keruangan atau spasial, dan yang keempat adalah pola pengembangan dengan menggunakan urutan waktu. Nah, untuk penjelasannya kita lihat di bawah ini. Ayo, kita akan membahas mengenai pola pengembangan pendefinisian. Kalau kalian mendengar kata definisi, berarti cirinya apa, Nak? Cirinya dia menggunakan kata-kata adalah, merupakan, yakni, ya, itu. Itu contohnya. Kita lihat. Yuk kita lihat sama-sama pola pengembangan pendefinisian. Pola pengembangan pendefinisian menyatakan suatu definisi atau pengertian suatu konsep, objek, atau topik tertentu. Jadi kalau pendefinisian dia menggunakan kata apa tadi? Ada kata yakni, yaitu, apalagi, adalah, ada kata merupakan, ada yakni, adalah, yaitu, merupakan. Itu cirinya kalau menggunakan pola pendefinisian. Kita lihat contohnya. Ayo sama-sama kita lihat di layar. Kita lihat dengan pola pendefinisian. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi pasang surut. Salah satu pantai yang menjadi destinasi wisata di Sumatera ialah Pantai Panjang. Adalah. Pantai Panjang terletak di tengah kota Bengkulu. Pantai Panjang memiliki garis terpanjang di Pulau Sumatera. Pasirnya halus berwarna putih berkilau diterpa sinar matahari. Airnya jernih, sangat cocok untuk berenang. Ombaknya pun tidak terlalu tinggi sehingga aman bagi pengunjung pantai yang berenang ataupun sekadar membangun istana pasir di bibir pantai. Nah, ini teks deskripsi yang menggambarkan tentang Pantai Panjang di Provinsi Bengkulu. Tanpa kita melihat, tanpa kita langsung datang ke sana, melalui teks deskripsi ini, kita bisa membayangkan, kita bisa melihat, seolah-olah melihat Pantai Panjang itu seperti apa. Namun, fokus kita adalah ke pola pengembangannya, yaitu pola pengembangan pendefinisian menggunakan istilah atau ciri definisi adalah, ya. Terus ada kata
ialah. Ini yang disebut sebagai pola pendefinisian. Yang kedua, yaitu pola tematis. Dia tematis berarti menggunakan tema-tema dalam satu paragraf. Dia ada beberapa tema. Nah, kita lihat pola tematis berarti paragraf disusun berdasarkan tema-tema dan tiap tema diwakili oleh satu atau dua kalimat. Kita lihat per tema. Nah, ini nih contohnya. Kita lihat contohnya. Alunan nada membentuk harmonisasi lagu menggema di halaman kampus Universitas Pajajaran. Kita lihat nih, tema yang pertama alunan nada. Lebih dari 10.000 pasang tangan memainkan alat musik tradisional angklung dan memanjakan ribuan pasang telinga yang mendengarnya. Ini tema yang kedua. Selanjutnya, ribuan mahasiswa baru dan Civitas Akademika memainkan ribuan angklung. Ribuan angklung. Beda kan lagi temanya dengan atasnya? Selanjutnya, permainan mereka begitu memukai. Permainan mereka begitu memukau. Ini harusnya titik ya. Nah, dari ini disebut tematis karena dalam satu paragraf ada beberapa tema-tema namun tetap menggambarkan tentang suasana di kampus Pajajaran. Itu pola pengembangan tematis. Yang ketiga, kita akan membahas pola keruangan atau spasial. Kalau kita bicara spasial, kalau ngetik ada space, berarti ada ruangannya. Pola keruangan atau spasial ini disusun dengan urutan ruangan. Misalnya, dari atas ke bawah, dari pinggir ke tengah, dari utara ke selatan. Kita lihat tentang keruangan, berarti menggambarkan apa nak? Menggambarkan ruangan. Kita lihat. Ketika saya berada di dalam sebuah ruangan berukuran 6 kali 8 meter. Dalam ruangan itu terdapat 2 kamar tidur kecil dan 1 kamar mandi. Ada 1 meja berukiran indah dipasangkan dengan 2 kursi tertata rapi di sudut ruangan. Warna dinding kehijauan membawa rasa sejuk dalam udara pantai yang begitu panas. Ini menggambarkan apa semuanya? Menggambarkan urutan ruangan. Jadi dia menceritakan secara rinci tentang apa yang ada pada ruangan tersebut. Kita lihat, ketika saya berada dalam suatu ruangan berukuran 6 kali 8 meter, dalam ruangan itu terdapat 2 kamar tidur kecil, 1 kamar mandi. 1 meja berukiran indah dipasangkan dengan 2 kursi tertata rapi di sudut ruangan. Warna dinding kehijauan membawa rasa sejuk dalam udara pantai yang begitu panas. Ini pola pengembangan keruangan. Kita lihat ini contoh yang kedua. Ada 2 contoh ya untuk keruangan tadi. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Yuk kita lihat, memesona atau mempesona yang benar. Yuk, nanti kita akan bahas di di materi lain, yaitu kebahasaan teks deskripsi. Yang benarnya memesona atau mempesona. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap waktu. Urutannya apa tadi? Urutannya ada 2. Sebelah kiri, sebelah kanan. Berarti menunjukkan urutan ruangan. Kita lihat nih yang terakhir. Yang terakhir ini adalah pola pengembangan menggunakan urutan waktu. Jadi kalau urutan waktu, misalnya gimana? Kalimat-kalimat di dalam teks deskripsi tersebut disusun dengan mengikuti alur waktu
waktu, misalnya dari pagi menuju siang atau sore menuju malam. Berarti kalau berurutan waktu bisa juga dari kecil, anak-anak, dewasa, tua, itu urutan waktu juga ya. Jadi kita lihat disusun dengan urutan aluran waktu, misalnya dari pagi menuju siang atau dari sore menuju malam. Kita lihat nak contohnya. Pagi hari, kita lihat contohnya. Yuk, mana ini? Kita lihat contohnya. Pagi hari, mentari sudah menyemburatkan warna kuning keemasan. Lama-kelamaan, warna itu semakin memutih dihiasi awan berarak-arak. Tambah siang, suasana semakin hangat, mentari semakin indah di kala sore. Yuk, semburat langit menghiasi langit saat itu. Pagi hari, apa tadi kuncinya nak? Waktu, urutan waktu. Ada pagi, ada mana lagi? Ada siang, ada sore. Inilah yang disebut dengan pola pengembangan paragraf teks deskripsi dengan urutan waktu. Nah, yuk. Ini untuk materi Ibu cukup sampai di sini. Untuk menguji pemahaman kalian, nanti kalian silakan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.